Puji Tuhan, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa di dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan selalu ada bersama dengan kehidupan kami, bahkan pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna kami boleh alami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur akan berkat dan kenikmatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan setiap aktivitas kami, tapi sebelumnya itu kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami semuanya, sehingga kami dapat mengenal dan memperoleh pengertian yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Di situ dituliskan seperti ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, tema yang akan saya bawakan yaitu berbicara tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia Roh Kudus yang bersifat pewahyuan adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dengan pengetahuan, serta membedakan bermacam-macam roh. Dan melalui karunia ini, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk mengetahui pengetahuan adikodrati atau berbicara tentang supranatural atau hal-hal yang melampaui kemampuan manusiawinya. Dan kata-kata hikmat itu adalah karunia dari Allah yang memampukan seseorang untuk memperoleh hikmat adikodrati. Olehnya kita dapat mengerti bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tepat. Nah, saya teringat di dalam Perjanjian Lama, ada satu tokoh yang begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan, bukan hanya diberkati secara jasmani saja, tetapi diberkati secara rohani dengan hikmatnya yang begitu luar biasa. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28, kita mengenal satu pribadi ini yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo itu ketika dia menjalani kehidupannya, ada satu peristiwa yang terjadi di sini di mana dia menghadapi masalah yang begitu sulit untuk diselesaikan pada waktu itu. Tetapi kalau kita baca dari awal sampai akhir, pada akhirnya juga Raja Salomo ini dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi pertanyaan, kenapa Raja Salomo itu dapat menyelesaikan masalah itu? Nah, jawabannya adalah karena hikmat yang dari Allah itu yang menyelesaikan masalah yang terjadi pada waktu itu. Karena hikmat Allah yang Allah berikan kepada Raja Salomo, bahkan masalah yang pelik sekalipun itu dia dapat selesaikan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang pertama contoh. Dan yang kedua, di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 itu juga mengisahkan tentang bagaimana pesan Yesus yang Yesus sampaikan kepada murid-murid waktu itu. Dan pesan ini bukan hanya pesan, tetapi merupakan janji juga yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, di mana di dalam pelayanan mereka ke depan ada satu waktu mereka itu akan menghadapi yang namanya masalah yang begitu besar, menghadapi persoalan, penekanan, penganiayaan, penderitaan di dalam hidup mereka. Banyak orang yang menentang mereka, tetapi Yesus menjanjikan bahwa mereka itu akan diberikan kata-kata hikmat.
sehingga tidak ada yang dapat melawan mereka, tidak ada yang dapat menandingi mereka, karena kata-kata hikmat yang Allah berikan kepada murid-murid waktu itu. Dari kisah ini kita belajar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menghadapi persoalan yang begitu sulit untuk dipecahkan dengan kemampuan manusia kita yang terbatas. Persoalan tersebut mungkin berupa keputusan yang sulit yang harus diambil, atau mungkin juga pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Nah, pada saat itu Roh Kudus dapat memberikan hikmat sehingga kita dapat menyelesaikan keputusan atau jawaban yang tepat yang diberikan. Contohnya kita dapat mengetahui di sini adalah hikmat yang ada pada Tuhan Yesus. Ia dapat menyelesaikan, memberikan jawaban yang tepat ketika berhadapan dengan lawan-lawan yang berusaha untuk menjatuhkan dia atau untuk juga menjebak dia. Nah, kemudian kita masuk di sini. Ada dituliskan di dalam Alkitab yang sudah kita bacakan tadi, kata-kata karunia kata-kata pengetahuan. Nah, karunia ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah yang memampukan kita untuk memiliki pengetahuan secara adikodrati tentang keadaan diri seseorang atau suatu keadaan tertentu, baik pada masa lalu, pada masa saat itu, bahkan pada masa yang akan datang. Contohnya juga kita dapati ketika Yesus berhadapan dengan perempuan yang berada dalam yang perempuan Samaria, dan itu tercatat dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita tahu semua mengenai kisah ini, di mana pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria kala itu. Dan di dalam pertemuan itu ada percakapan yang mereka saling percakapkan di sana, dan kita menemukan ada satu momen di mana Yesus tanya kepada perempuan, "Apakah engkau sudah memiliki suami?" Dan kemudian perempuan Samaria ini menjawab, "Kalau aku tidak mempunyai seorang suami." Tetapi Yesus tahu bahwa perempuan ini sedang berbohong. Yesus benar-benar mengenali keadaan perempuan tersebut. Dia tahu hidup perempuan tersebut, bahwa sekalipun perempuan itu bilang tidak mempunyai suami, tetapi Yesus mengetahui bahwa perempuan itu memiliki 5 orang suami yang ada kepada perempuan tersebut. Nah, itu ya contoh juga yang kita dapati di sini. Dan selanjutnya kita menemukan ya di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 di sana juga, di mana Tuhan Yesus mengetahui dan menyatakan keadaan yang akan ditemui oleh kedua muridnya di kota. Setibanya di kota, mereka dapati bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus kepada 2 orang murid ini, itu semua benar. Nah, demikianlah karunia ini memampukan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui keadaan yang tersembunyi dari seseorang, sehingga kita dapat menolong orang itu mengatasi persoalannya. Kalau keadaan tersebut adalah dosa yang tersembunyi, maka orang itu dapat dibimbing kepada yang namanya pertobatan. Bila keadaan tersebut merupakan suatu peristiwa yang tersembunyi karena belum terjadi misalnya, maka dengan menyatakannya orang tersebut dapat dibimbing untuk mengalami pertolongan Tuhan. Nah, selanjutnya kita menemukan di sini dicatat di dalam Alkitab ada yang kita kenal karunia membedakan roh. Nah, karunia membedakan roh ini adalah karunia dari Allah yang memampukan kita untuk mengenali roh yang menguasai hidup seseorang atau yang berada di balik tindak dan tutur kata orang tersebut. Dalam firman Tuhan, di dalam terdapat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama, di sana kita dinasihati sebagai orang-orang percaya untuk tidak begitu percaya akan setiap roh. Tetapi firman Tuhan katakan, ujilah roh tersebut, apakah itu berasal dari Allah atau itu berasal dari iblis. Nah, contohnya kita lihat ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua orang kenal pribadi yang bernama Rasul Paulus. Pelayanannya yang begitu luar biasa dan pelayanannya yang begitu berdampak jauh di mana-mana. Tuhan itu menyertai dia dengan kuasa. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat 16 sampai ayat yang ke-18, rupanya dalam pelayanan Paulus yang begitu hebat, dia kerap kali bertemu dengan seseorang yang memegang ilmu hitam atau berhadapan dengan seseorang yang tertanam dalam dirinya itu
roh-roh yang bukan berasal daripada Allah. Seperti yang dikisahkan di sini. Ada satu perempuan, hamba perempuan, yang dia itu bersama-sama dengan Yesus. Nah, kelihatannya perempuan ini berpihak kepada Yesus. Maksudnya kelihatan seorang perempuan ini berpihak kepada Rasul Paulus, maaf. Tetapi kita mendapati karena Rasul Paulus ini dipimpin oleh Tuhan, diberikan karunia membedakan roh, maka kemudian itu dia dapat mengetahui bahwa yang ada kepada perempuan ini itu bukan berasal dari Allah, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita mengetahui demikianlah dengan karunia ini kita dapat menguji serta membedakan apakah yang mendorong perkataan atau perbuatan seseorang itu dan perbuatannya berasal dari Allah atau tidak. Nah, itu dia Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita yang terakhir kita masuk di dalam renungan atau penerapan untuk hari ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab dalam hati kita masing-masing ya. Pertanyaan yang pertama, di situ dikatakan, pernahkah dalam usaha untuk membawa seseorang kepada Tuhan Yesus, Anda menghadapi pertanyaan yang sulit untuk dijawab dari orang itu? Kembali pertanyaan ini kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, kalau mungkin kita menghadapi keadaan demikian, janganlah buru-buru menjawab, tetapi berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan hikmat pada kita untuk menjawabnya secara tepat. Dan pertanyaan yang kedua, pernahkah Roh Kudus berbicara di hati Anda untuk memberitahu tentang keadaan yang tersembunyi dalam diri seseorang yang Anda tidak ketahui sebelumnya? Jawaban ini juga kita jawab dalam hati kita masing-masing. Nah, kemudian kita masuk di dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dalam minggu ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan untuk memulaikan segala aktivitas kita ke depan, mari saya ajak kita semua untuk kita tundukkan kepala, bersama-sama kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan inilah yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami perlu hikmat Tuhan untuk berada bagi kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi bagi kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena kami yakin dan percaya ada Tuhan dalam hikmat-Mu yang menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan pada sepanjang hari ini kami tetap menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ke depan, biarlah Allah yang memberkati, Allah yang memampukan, memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih, berikan hikmat kepada kami untuk dapat kami mengerjakan apa yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami, karena selama-lamanya kami mulaikan aktivitas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.